Mari kita buka pertemuan dan pelajaran hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau Maha Pengampun. Kami datang kepadamu memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami buat. Berilah kami keberanian untuk mengakui kesalahan, seperti kisah anak bungsu dengan jujur mengakui kesalahan di hadapan Bapaknya pada hari ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah selesai belajar, Ibu Tris berharap kalian dapat menceritakan kisah pertobatan anak yang hilang dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, Ibu Tris juga ingin kalian dapat menyebutkan kebaikan ayah terhadap anaknya yang mau bertobat dari kesalahannya. Yang ketiga, anak-anak juga dapat menjelaskan pentingnya memaafkan orang yang bertobat untuk membangun kehidupan bersama. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan apa saja yang harus dilakukan kalau ada orang yang mau bertobat. Aku berani mengakui kesalahan. Di sebelah sini aman. Di sebelah sana juga aman. Di sana sini aman, dan ini semua berkat polisi Lion. Wah. Sepertinya ada masalah. Oh no, ada orang mencurigakan. Tunggu. Gawat. Hei, tunggu. Suara berisik apa ya? Help, help. Hei, berhenti. Tolong, panggilkan polisi. Aku ini polisi. Polisi Lion. Tuan Richard. Hah? Aku mau kerja sambilan bersih-bersih. Ini ada kemoceng, pel, and sapu. Lalu kenapa kau lari tadi, Tuan Richard? Soalnya kau tiba-tiba mengejarku. Utamaku, Oh, selamat pagi. selamat pagi si Majiro. Ada apa? Ada dompet yang terjatuh. Wah, dompetnya lucu. Mau diserahkan ke pos polisi? Bagaimana ya? Ibu tidak bisa pergi karena sedang memperbaiki saluran air. Oh, Bu Guru, biar aku saja yang menyerahkannya ke kantor polisi. Si Majiro bisa melakukannya sendiri. Tinggal dibawa, lalu diserahkan ke polisi. Begitu saja kan? Itu benar. Sebutkan di mana dompet ini ditemukan. Di depan rumah Butamako. Yang menemukannya? Butamako. Kalau kau bisa menyampaikan seperti itu sudah cukup. Nah, Ibu percaya padamu ya. Serahkan padaku, aku pasti bisa. Ini terjatuh di depan rumah Butamako. Orang yang menemukannya adalah Butamako. Shimajiro! Teman-teman. Wah, pas sekali kamu datang. Sepak bolanya baru mau mulai. Aku ada urusan penting. Kamu kan janji hari ini mau main sepak bola satu tim denganku. Flappy satu tim dengan Mimilin. Tidak akan bisa dikalahkan. Sebentar saja ya. Bersih, menyenangkan. Bersih itu luar biasa ya. Sekarang kita main apa lagi? Aku tahu, Flappy akan memperlihatkan game baru ke kalian semua. Aku mau lihat. Aku juga mau. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumahku. Ayo. Aku juga mau ikut main. Tunggu sebentar. Oh iya,
Shimajiro, tadi bukannya kau bilang ada urusan penting kan? Hah? Hah? Oh iya! Gawat, gawat, gawat! Tidak ada! Aduh, gimana ya? Gimana ya? Setelah bekerja keras, perasaan jadi sangat lega. Wah. Hai, Shimajiro. Tuan Richard. Ada apa? Kau terlihat tidak bersemangat. Tidak ada apa-apa. Apanya yang tidak ada apa-apa? Come on. Ceritakan saja. Flappy, tadi Shimajiro kenapa ya? Dia benar-benar panik tadi. Jadi khawatir. Ayo kita cari dia. Begitu ceritanya. Oh, tidak ketemu walaupun sudah mencarinya ya? Bagaimana ini? Orang yang kehilangan pasti bingung. Selain itu, Utamako sudah mempercayai aku. Tapi aku justru menghilangkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Benar begitu? Tentu saja. Aku terkadang gagal dan aku juga dimarahi oleh orang lain. Tapi aku tidak putus asa. Kita pikirkan jalan selanjutnya. Apa maksudnya? Pergi ke pos polisi. Apa? Aku pasti dimarahi. Sebutkan kejadian yang sebenarnya. Dengan begitu, Butamako dan polisi lain akan mempercayaimu lagi, Shimajiro. Aku akan menemanimu ke sana. Tunjukkan keberanianmu, Shimajiro. Baiklah, aku akan ke sana. Shimajiro, pergi kemana ya? Ada Ibu Tamako. Selamat siang, Bu Tamako. Selamat siang. Kalian tidak bersama Shimajiro? Kami sedang mencarinya. Jadi begitu ya. Kalau begitu katakan, di mana kau kehilangan dompet itu? Ayo, katakan saja, Shimajiro. Begini, karena aku terlalu fokus bermain sepak bola, jadi aku meletakkannya begitu saja di taman. Itu tidak baik ya. Maafkan aku. Tapi pemilik dompet itu juga harus hati-hati ya. Kalau saja dia menaruh dompetnya di kantong super. Apa? Ada apa? Mana? Oh my God! Dompetku hilang! Bagaimana ciri-ciri dompetnya? Ada telinga dan hidung merah mudanya dan mulutnya tersenyum. Dompet yang itu. Tuan Richard. Pak polisi, dompetku mana? Hari ini tidak ada yang menyerahkan barang hilang. Maafkan aku, Tuan Richard. Aku yang menghilangkan dompet itu. Shimajiro. Don't worry, jangan khawatir. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi Shimajiro yang berani berbicara jujur sangatlah hebat loh. Selamat siang. Ibu Tamako. Saya menemukan dompet ini di bangku taman, Pak Polisi. Oh, itu dompetku. Ini. Dompet kesayanganku. Thank you, terima kasih. Bu Tamako, aku. Shimajiro, lain kali kalau dimintai tolong, lakukan dengan benar ya. Jangan lupa. Jadi Bu Guru masih percaya aku? Tentu saja. Bu Tamako. Terima kasih Tuan Richard. Terima kasih Bu Tamako. Lain kali aku akan melakukannya dengan benar. Berusaha, Shimajiro. Iya, aku akan berusaha.
setelah selesai kita bernyanyi, sekarang kita dengarkan kisahnya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Silakan duduk dengan baik, perhatikan ya. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Aku akan menyelesaikan kisahnya untuk kalian. Sementara ia bekerja memberi makan babi, anak muda itu menjadi kelaparan sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Setelah kita menonton, jadi yang dapat kita pelajari dari materi ini adalah yang pertama, tobat adalah sikap dan perbuatan manusia yang telah bersalah, kemudian kembali kepada Allah, dan dengan jujur mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta memperbaiki tutur kata dan perilaku
itu merupakan cara untuk dapat kembali kepada Allah. Yang kedua, manusia sering mengikuti kemauan dan kebebasannya sendiri. Jadi seenaknya saja, semaunya sendiri. Yang ketiga, karena itu manusia menjadi sadar. Dia takut, gelisah, khawatir setelah tahu bahwa dirinya itu menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah. Seperti dalam cerita si Machiro dan si bungsu. Dia tidak mempergunakan kebebasan dengan bertanggung jawab atau semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Yang keempat, Tuhan Allah itu sungguh bahagia ketika kita sadar akan kesalahan kita, bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang bersalah harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Tuhan Yesus mengatakan orang yang bertobat harus diterima kembali, seperti Bapa menerima kembali anak bungsunya yang telah menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh Bapanya. Maka sebagai bahan refleksi untuk kalian semua, pernahkah kamu membuat orang tuamu marah atau menangis? Yang kedua, kapan? Terus apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Dan bagaimana perasaanmu waktu itu? Senang, sedih, atau takut? Kalian boleh hening sejenak. Kalian jawab pertanyaan itu di dalam hati kalian. Mari kita tutup dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat berbahagia karena telah melihat sosok Bapa yang baik dalam pelajaran ini. Berikanlah kami kekuatan agar kami juga dapat memberi maaf dan menerima kembali siapapun yang pernah bersalah kepada kami. Bantu juga agar kami bersedia meminta maaf setiap kali kami melakukan kesalahan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Tuhan memberkati.